Hari ini kita akan membahas tentang tipe kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Nah, tipe kepribadian menurut Carl Gustav Jung itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah introvert, yang kedua extrovert, yang ketiga adalah ambivert. Nah, kita sudah sering sekali mendengar kata introvert dan juga extrovert, karena memang keduanya itu sudah sering sekali menjadi topik pembahasan. Pertama adalah introvert. Nah, apa sih introvert itu? Introvert adalah suatu kepribadian yang cenderung fokus pada diri sendiri. Mereka yang termasuk dalam kepribadian introvert adalah mereka yang fokus pada pikiran, perasaan, dan juga moodnya yang berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari internal, dibandingkan harus dengan mencari stimulasi dari luar. Orang dengan kepribadian introvert secara umum itu terlihat senang menyendiri, tidak seperti orang yang berkepribadian ekstrovert yang akan mendapatkan energi dengan melakukan sosialisasi atau interaksi sosial. Justru orang introvert akan merasa ia itu mengeluarkan banyak sekali energi ketika ia melakukan sosialisasi. Namun, bukan berarti orang introvert itu tidak mau bergaul, namun ia lebih memilih untuk bergaul dengan teman-teman dekatnya daripada harus berinteraksi dengan orang-orang baru. Adapun beberapa ciri umum dari orang yang memiliki kepribadian introvert. Yang pertama adalah kepribadian introvert adalah kepribadian yang cenderung menyimpan perasaannya sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah orang yang berkepribadian introvert itu cenderung terlihat sebagai orang yang pendiam atau menarik diri dari keramaian atau interaksi bersama orang-orang baru. Dan yang ketiga adalah orang yang berkepribadian introvert biasanya sangat sadar diri dan memikirkan segala sesuatunya sebelum ia melakukan tindakan atau sebelum ia bertindak. Selanjutnya, orang berkepribadian introvert biasanya itu merupakan pengamat yang baik dan cenderung mempelajari situasi sekitarnya itu melalui pengamatan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah orang berkepribadian introvert itu lebih mudah bersosialisasi jika ia bersama dengan orang-orang yang ia kenal baik atau teman-teman dekatnya. Kemudian yang terakhir, jika kamu termasuk dalam orang yang memiliki kepribadian introvert, maka besar kemungkinannya kamu akan sering menyadari atau lebih suka berdiam diri ketika kamu berada di tengah-tengah banyak orang atau berada di keramaian. Orang lain mengartikan sikap tersebut itu sikap yang membosankan. Padahal menurut orang yang memiliki kepribadian introvert itu sikap observasi dan memperhatikan orang-orang lain itu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang extrovert. Nah, extrovert ini adalah kebalikan dari introvert. Nah, orang extrovert adalah kepribadian yang cenderung lebih suka dan mencari rangsangan sosial dengan bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain. Extrovert adalah individu yang sering digambarkan oleh orang yang penuh dengan kehidupan, energi, dan pikiran yang positif. Jika berada dalam situasi kelompok, extrovert cenderung lebih sering berbicara dan menonjolkan dirinya. Extrovert adalah kepribadian yang secara umum sering digambarkan sebagai orang yang terlalu banyak bicara dan mencari perhatian. Nah, pada kenyataannya mereka itu hanya butuh dan mendapatkan energi dari bergabungnya mereka dari interaksi sosial. Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki kepribadian ekstrovert adalah pertama adalah hangat dan ramah kepada orang lain. Nah, orang yang berkepribadian ekstrovert adalah orang yang terkenal sebagai keramahannya atau kehangatannya. Kemudian yang kedua, orang yang berkepribadian ekstrovert itu biasanya sering sekali bersosialisasi atau dia itu suka bersosialisasi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, orang yang berkepribadian ekstrovert akan mendapat tambahan energi ketika ia melakukan sosialisasi dengan orang lain.
Kemudian yang ketiga adalah mereka itu suka berbincang. Kemudian yang keempat, mereka itu suka menjadi pusat perhatian. Yang kelima, mereka itu antusias dan mudah sekali bergaul. Dan yang terakhir, orang yang berkepribadian ekstrovert itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Namun, di sisi lain ada beberapa kekurangan dari orang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Salah satunya adalah mereka itu lebih mendahulukan tindakan daripada berpikir. Jadi, mereka itu bertindak sebelum berpikir terlebih dahulu. Yang terakhir adalah tipe kepribadian ambivert. Nah, jika introvert dikenal sebagai si penyendiri dan ekstrovert dikenal sebagai si banyak bicara, maka berbeda halnya dengan orang yang berkepribadian ambivert. Orang yang berkepribadian ambivert itu berada di tengah-tengah. Ia perpaduan antara introvert dan juga ekstrovert. Orang yang berkepribadian ambivert itu biasanya menjalani kehidupannya dengan seimbang. Dengan demikian, seseorang yang ambivert itu cenderung nyaman dengan kondisi yang penuh dengan interaksi sosial dan bisa menikmati kondisi saat ia sendiri. Selain itu, ketika biasanya para introvert itu sensitif dan para ekstrovert itu tidak mudah terpengaruh oleh stimulasi yang berasal dari luar, maka ambivert itu memiliki keseimbangan yang baik antara keduanya. Tanpa pengaruh dari orang lain, mereka tahu kapan mereka harus menjadi ekstrovert dan kapan mereka itu menginginkan waktu untuk melakukan sesuatunya itu sendirian. Jadi, mereka itu menjalani kehidupannya dengan seimbang. Orang yang memiliki kepribadian ambivert juga memiliki ciri-ciri ataupun karakteristik. Nah, ciri-ciri dari orang yang berkepribadian ambivert adalah yang pertama, dia itu adalah pendengar sekaligus pembicara yang baik. Kemudian yang ketiga, dia itu memiliki kemampuan mengatur segala perilaku tergantung dengan situasi yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, dia itu senang bersosialisasi, tetapi dia juga nyaman dalam keadaan sendiri atau dia itu juga senang menyendiri. Kemudian yang keempat, dia itu mudah berempati saat dia menjadi tempat curhat atau saat orang lain curhat dengan dia, itu dia mudah sekali berempati. Kemudian yang kelima, dia itu memiliki pribadi yang seimbang. Kemudian yang keenam, dia itu senang di keramaian, namun dia cenderung pasif saat berada di keramaian atau bersosialisasi dengan orang banyak. Kemudian yang terakhir, dia itu sulit sekali untuk menentukan pilihannya, atau bisa dibilang dia itu pelin-pelan.